Kita sebagai muslim meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan panduan, telah diberikan tuntunan bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana seorang suami mencari nafkah, bagaimana seorang lelaki mencari rezeki. Yang pertama, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran mengapa khatib selalu mengulang-ulang menasihatkan, mengingatkan untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dengan bertakwa maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar, akan diberikan solusi, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Lantas apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa telah didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil." Takwa itu adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mengemban amanah. Kita bekerja tidak diperkenankan berbuat khianat. Kita bekerja diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan takwa. Yang kedua adalah al-amal bit-tanzil, yaitu beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau tahu kita ini haram, kalau kita tahu ini dilarang di dalam Al-Quran atau Nabi SAW telah memperingatkan, maka bentuk takwa kita adalah dengan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran. Takwa kita bentuknya adalah dengan mengikuti Nabi SAW. Takwa juga menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu artinya kita rela dengan sesuatu yang sedikit. Seringkali dalam mengais rezeki tidak selalu kita mendapatkan nominal yang kita inginkan. Kadang naik, kadang turun. Namun takwa itu adalah yang mengajak kita kepada rasa rela, ridho walaupun dengan hal-hal yang sedikit. Sedikit tidak apa-apa, asalkan ada berkah di dalamnya. Takwa juga artinya kita bersemangat untuk mengumpulkan bekal sebelum kita disidang. Maka dalam hadis disebutkan semua nikmat yang telah Allah berikan akan dipertanyakan, termasuk rezeki. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita gunakan. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah bekal utama. Kemudian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab atau kunci yang bisa membuka pintu rezeki yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan berarti menyerah dengan keadaan. Takwa bukan berarti kita berserah diri dan menunggu keajaiban. Takwa bukan juga berarti kita berpangku tangan. Takwa itu kita berusaha semaksimalnya dan menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut bertawakal orang yang berdiam diri di rumahnya, berharap ada rezeki yang diberikan tiba-tiba untuknya. Maka tawakal itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berusaha terlebih dahulu.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq masih dengan ayat yang sama, di ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Siapa zat yang mampu memberikan kecukupan kepada kita semua? Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita berserah diri kepada manusia, percayalah, pasti kita akan kecewa. Namun ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan dicukupkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menyampaikan ayat ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Beliau sampaikan ayat ini kepada Abu Dzar dan beliau berkata, "Law anan nas kullahum akhadhu biha lakafathum." Kalaulah seluruh manusia mengambil ayat ini, memahaminya, mengamalkannya, menekuninya dan istiqomah di atasnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu biqana. Pergi pagi hari, pulang sore hari. Mana kira-kira yang lebih tangguh mencari rezeki, burung atau manusia dengan segala keunggulannya? Burung yang hanya bisa mengambil dengan cakarnya atau dengan paruhnya, sedangkan kita bisa melakukan berbagai macam upaya untuk menghasilkan rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan rezeki dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah salat. Jangan dipikir salat tidak ada fungsinya untuk membuka rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian orang yang rela meninggalkan salat demi menambah pundi-pundi keuangan. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Taha ayat yang ke-132, "Wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar di atasnya. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki dari ibadah-ibadah kalian, dari salat-salat kalian. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki untuk kalian. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai dalam proses kita mencari rezeki justru kita meninggalkan salat. Demikian khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.